Hari ini langkah kecil kami membawa kami ke sebuah tempat penuh semangat dan harapan. Sebuah panti asuhan yang menjadi rumah bagi banyak senyum tulus dan jiwa-jiwa luar biasa. Dalam proyek kali ini kami berkesempatan berbagi ilmu dalam kebahagiaan di Panti Asuhan Tunas Bangsa. Lokasinya berada di Jalan Gunung Seraya 1 nomor 25, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Bersama teman-teman, kami memulai sebuah proyek sederhana, mengenalkan dunia menggambar kepada adik-adik di sini. Ya, bukan untuk menjadikan mereka seniman, tapi untuk membuka ruang ekspresi dan kebahagiaan. Kami datang bukan membawa buku pelajaran, tapi membawa krayon, pensil warna, kertas, dan hati yang terbuka. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang hafalan dan angka, tapi juga tentang ekspresi, keberanian, dan ruang untuk bermimpi. Kegiatan belajar menggambar ini adalah salah satu bagian dari komitmen terhadap Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua. Melalui design thinking yang kami susun di Mairo, kami mendapati solusi yang kami tawarkan untuk melatih daya motorik mereka dengan mengajarkan mereka menggambar melalui bentuk-bentuk sederhana. Beberapa dari mereka sempat ragu, tapi ketika pensil mulai bergerak, kepercayaan diri itu muncul sedikit demi sedikit. Setiap gambar punya cerita tentang mimpi, tentang rasa ingin tahu, dan tentang keberanian untuk mengekspresikan diri. Di balik setiap garis yang mereka buat, ada pelajaran juga bagi kami, bahwa bahagia itu sederhana. Dari garis lurus hingga lingkaran, dari segitiga hingga bentuk bebas. Kami ajarkan dasar-dasar menggambar dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Karena menggambar bukan tentang sempurna, tapi tentang berani mencoba. Proyek ini mungkin kecil, tapi bagi kami, ini adalah salah satu hari paling berarti. Hari di mana kami tak hanya memberi, tapi juga menerima begitu banyak senyum, semangat, dan harapan. Lebih dari sekedar menggambar, momen ini menjadi ruang pertemuan antara kami dan mereka. Antara belajar dan bermain, antara kesederhanaan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari terus berbagi walau hanya lewat hal-hal sederhana. Oke, selamat siang Dek. Jadi kakak mau bertanya nih, santai aja Dek ya. Tadi kan Dek sudah belajar menggambar dan mewarnai. Nah, kira-kira kesan-kesannya Dek gimana? Gimana perasaannya ikut program dari kakak ini? Senang. Habis itu? Happy. Ya. Dan mungkin apa yang Adik harapkan dari pembelajaran ini? Harapannya Adik gimana? Adik ingin jadi apa gitu ke depannya? Oh, mau jadi guru. Oke, jadi kesimpulannya bisa Kak simpulkan ya. Dan mungkin saja pelajaran ini dapat berguna. Mungkin saja semoga Adik menjadi guru gambar gitu ya. Ya. Oke, jadi selamat siang. Siapa namanya? Rahmi. Oke. Jadi kakak mau nanya nih, santai saja. Sekarang kan Adik sudah mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai. Nah, jadi apa sih yang Rahmi rasain di programnya kakak ini? Senang. Jadi kesan-kesannya Rahmi itu kayak gimana? Senang. Oh, senang gitu aja. Dan yang Rahmi pengen nih dari kegiatan ini tuh apa? Main terus. Oh, jadi cuma itu Rahmi ya? Oke, terima kasih Rahmi. Selamat siang Bu. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait keadaan di Panti Asuhan ini. Yang pertama itu, bagaimana biasanya aktivitas belajar atau bermain anak-anak di Panti Asuhan ini dilakukan sehari-hari? Untuk anak-anak sendiri, untuk aktivitas dan belajar dan bermainnya itu sesuai dengan usia Kak. Ya. Jadi untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin lebih banyak durasi bermainnya ketimbang belajarnya. Cuman kalau untuk yang besar-besar lebih banyak untuk waktu bermain itu di waktu weekend aja, Sabtu Minggu, karena mereka sekolahnya full day. Oh, mereka sekolah juga ya? Sekolah full day. Oke, pertanyaan yang kedua, apa jenis kegiatan yang menurut Anda paling dibutuhkan atau belum ada di panti ini? Untuk saat ini sih mungkin yang menurut saya yang penting itu
seperti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan les bahasa kayak gitu sebenarnya, karena kan kayak bahasa itu penting ya untuk mereka bisa berkomunikasi, saya kayak bahasa Inggris kayak gitu. Sama kegiatan-kegiatan kreativitas yang ini sih apa namanya, latih buat menjarit atau ya kayak ya motifnya mereka gitu. Setelah itu pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu ke depannya tentang program menggambar bersama yang telah kami jalani? Menurut saya ke depannya program ini juga menggambar ya, Ya. menggambar dan mewarnai, karena menurut saya tidak semua anak mempunyai skill yang sama atau ketertarikan yang sama ya di bidang tersebut. Tapi menurut saya anak-anak kebanyak sih yang akan tertarik dengan hal-hal mewarnai, menggambar seperti itu. Harapannya saya anak-anak setelah ini anak-anak bisa lebih belajar lagi untuk berkreativitas agar bisa dipergunakan nantinya untuk lomba atau di sekolah-sekolah masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Jaya Kusuma. Saya dari DKP Pagi 2, kelompok Pica-Pica alias kelompok 3. Jadi setelah kami melakukan implementasi di panti asuhan, di sana banyak anak-anak yang merasa minder dengan gambarannya, merasa tidak dihargai oleh teman-teman sekitarnya. Nah, atas dampak itu berpengaruh pada tingkat kepedean anak-anak pada saat implementasi. Jadi banyak anak-anak yang kurang percaya diri. Namun setelah kami implementasi dan kami mengajarkan anak-anak tata cara menggambar yang baik dan benar, dan mereka juga kami ajarkan cara mengapresiasi karya, akhirnya mereka lumayan tidak minder lagi dan lumayan percaya diri lah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gungde dan kali ini saya ingin memberikan sedikit testimoni terkait dengan proyek yang sudah kami kerjakan. Nah, adapun proyek yang kami kerjakan yaitu mengajari anak-anak panti asuhan tentang bagaimana caranya menggambar. Lewat menggambar, anak-anak panti asuhan dapat mengekspresikan perasaannya, dan lewat gambar juga anak-anak panti asuhan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anak panti asuhan sangat antusias menerima kedatangan kami dan mereka sangat senang dengan metode yang kami sarankan, yaitu belajar menggambar untuk melatih daya motorik mereka, sehingga mereka jarang bermain gadget dan lebih dapat mengekspresikan perasaannya melalui gambar. Sekian dari saya, terima kasih.